Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Holisia, CGP Angkatan 10, kelas 047, unit kerja SMP Negeri 3 Gedung Adem dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin saya tampilkan adalah terkait aksi nyata dari budaya positif dari modul 1.4 budaya positif. Untuk itu, maka ikutilah video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan sejawat, terutama Bapak Wakasek yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan sedikit. Mungkin nanti kita bisa sharing terkait dengan materi di budaya positif dari program guru penggerak yang selama ini saya pelajari gitu. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan tugas sekaligus bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Terima kasih sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi ini ya. Jadi dalam proses beberapa materi yang sudah saya ikuti ini disiplin positif ini atau budaya positif ini yang sepertinya harus kita tularkan Bapak Ibu, karena budaya positif ini adalah sebuah konsep baru yang sebagai pendidik seharusnya kita juga perlu tahu gitu. Baik. Kira-kira arti dari disiplin itu apa Bapak Ibu? Bagaimana menurut Bapak Ibu kata disiplin? Kebiasaan, kalau menurut saya disiplin itu suatu kebiasaan baik yang mungkin kita lakukan sehari-hari sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan baik itu kita lakukan. Terima kasih. Menurut Bani adalah kebiasaan baik yang secara kontinu kita lakukan Bani ya. Setiap hari kita terus melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Baik. Ada yang memiliki pendapat lain tentang disiplin itu? Baik Pak Sony, monggo. Menurut saya disiplin adalah sebuah sikap bagaimana seseorang menjalankan atau melaksanakan perintah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Intinya terletak pada perintah gitu ya untuk Pak Sony. Baik, semuanya memang punya definisi masing-masing Bapak Ibu. Tetapi di sini setelah saya memahami, ternyata semuanya betul apa yang sudah jadi kebiasaan yang secara kontinu diulang, kemudian bagaimana peraturan itu bisa terus dipatuhi, itu namanya disiplin. Tetapi dalam konsep ini menurut bahwa disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana sebuah disiplin ini, perilaku disiplin ini
tidak hanya sepanjang ada aturan. Seandainya tidak aturan, bagaimana dia? Padahal di rumah katakan ya, katakan di rumah itu dia tidak ada aturan tertulis di rumah bahwa dia harus belajar. Tetapi dalam hal ini, bagaimana halnya kalau di sekolah kita mengatur anak dalam jadwal, ya, katakan jadwal itu setiap saat mesti ada jadwal secara teratur. Tapi bagaimana kondisi kalau di rumah? Apakah anak juga sudah melakukan disiplin pada dirinya? Apakah sudah tumbuh disiplin pada diri anak itu? Adakah sudah tumbuh kesadaran bahwa saya ini melakukan ini adalah sebuah nilai kebajikan? Jadi yang perlu ditambahkan di sini bagaimana disiplin ini tumbuh berdasarkan apa? Faktor intrinsik yang ada dalam diri anak dengan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang sebetulnya dimiliki, yang pertama adalah dia butuh belajar, ya kan? Saya harus belajar, itu nilai yang baik. Saya harus sholat, saya harus mengaji, katakan begitu. Saya harus berangkat sekolah. Kalau berangkat sekolah mungkin sudah kebiasaan ya, sudah menjadi adat istiadat bahwa jam 7 mereka sudah harus di sekolah. Tapi bagaimana hal ini bisa mempengaruhi secara kehidupan, bukan hanya di sekolah lagi. Disiplin positif ini lebih mengajak bagaimana seorang pendidik ini bisa menumbuhkan disiplin itu secara universal. Jadi dengan didasari nilai-nilai yang sudah dimiliki, setiap anak memiliki potensi untuk nilai-nilai tersebut ya. Jadi bapak ibu semuanya juga saya yakin juga memiliki nilai-nilai prinsip dalam hidup. Ya, kalau saya itu disiplin, harus jam segini harus sudah ke sekolah, jam segini harus sudah masak untuk suami, istri, untuk suami dan anak-anak. Itu kan bagian dari disiplin, bagian dari nilai yang sebetulnya sudah kita pahami bahwa itu sadar, secara sadar kita melakukannya. Nah, itulah yang perlu kita tumbuhkan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa disiplin positif di sini adalah merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tentang tanggung jawab, mengingatkan anak tentang tanggung jawab sebagai seorang anak yang belajar. Tentunya ya kita ya, kalau di rumah ya harus diingatkan untuk belajar. Boleh kita main, tapi harus ada waktu yang tepat. Dan tumbuhnya kesadaran itu tidak hanya dari luar, dari berupa imbalan, tapi berdasarkan nilai yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Next. Jadi kalau di sini lebih ke arah kontrol diri. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol anak, Bapak Ibu? Bapak Ibu yakin enggak kira-kira bisa enggak mengontrol siswa-siswinya itu untuk belajar di rumah? Coba Bu Istiqomah, bagaimana? Bisa enggak kita seorang guru itu mengontrol anak? Untuk mengontrol tentunya dari kita bagaimana kita supaya menumbuhkan kesadaran dari anak dulu yang pertama. Kalau kontrol tentunya ya tidak semudah bagaimana kita bisa mengontrol siswa dari kelas 7 sampai ke 9 anak ini betul-betul belajar atau tidak, tentu tidak mudah. Jadi ya bagaimana kita memotivasi siswa untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak itu bahwasanya mengerjakan tugas itu memang kebutuhan mereka, bukan karena sebagai untuk memenuhi permintaan guru, untuk memenuhi tugas, tapi mereka mengerjakan itu karena rasa tanggung jawabnya, kesadaran mereka sendiri. Bagus sekali ya Bu Istiqomah tadi memiliki pendapat bahwa kita itu sebetulnya manusia itu tidak bisa mengontrol manusia yang lain. Kalau toh itu pada konsep-konsep dahulu kita tuh bisa mengontrol anak, nonsen, tidak bisa Bapak Ibu yang perlu saya garis bawahi di sini. Kita tidak bisa mengontrol. Kita manusia mengontrol anak itu harus begini, tidak bisa. Tetapi yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Nah itulah menumbuhkan apa? Perilaku, menumbuhkan budaya positif, disiplin diri atau kontrol diri pada anak itulah
yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi kalau dikatakan saya itu loh bisa mengontrol anak itu pasti dia itu mau menuruti saya, kata-kata saya, nonsen. Tidak ada. Jadi apa? Bantah Bapak Ibu. Jadi kita itu sebagai manusia tidak bisa mengontrol manusia yang lain. Pada prinsipnya manusia mempunyai kontrol diri sendiri. Iya, baik, next. Jadi disiplin ini dapat membuat dan memahami menyadari berdasarkan tadi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana menumbuhkan disiplin ini tanpa adanya paksaan. Jadi kalau kita kadang di sekolah kan di dalam kehidupan kan pasti ada paksaan tuh. Jadi harus jam ini gitu. Mulai ujian ya anak-anak rajin, wah pintar anak-anak. Ya boleh lah kalau kita itu memberikan apa itu regret kepada anak, memang boleh, tapi memiliki cara yang lain, Bapak Ibu. Jadi anaknya kita, misalnya anak kita puji, ya, tapi jangan sampai anak lain itu tahu bahwa kita memuji anak itu, supaya tidak menimbulkan adanya apa rasa bagaimana saya kok tidak saya baru dibanding-bandingkan sama bu guru, nggak boleh. Itu ada etikanya Bapak Ibu. Kalau jadi setiap anak wajib kita beri pujian, Jadi kalau bisa setiap anak itu sedang apa, sedang mulai perkembangannya, misalnya apa ya, kita panggil, kita beri pujian supaya menumbuhkan apa motivasi tersendiri bagi anak. Gitu Bapak Ibu. Kemudian adanya hukuman, ternyata tidak. Saya itu sering menghukum ya. Jadi saya itu terkenal film. Jadi setelah saya mempelajari ini, saya jadi sadar Bapak Ibu. Mohon maaf, karena saya sering menghukum anak dulu. Ternyata itu juga tidak bisa mengontrol anak dengan hukuman, tidak bisa. Jadi yang mengontrol itu diri anak sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nice. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ketika Anda di sini, kira-kira motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu ke sini? Bagaimana Mbak Gati? Ke sini itu untuk apa Mbak Gati? Sini itu kita kerja. Selain itu kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Bagaimana kita disiplin. Bagaimana kita cara mendidik anak itu dengan baik. Menurut saya seperti itu. Ya, motivasi Mbak Gati, kalau saya garis bawahi Bu Gati, mohon maaf, itu karena memang dia itu harus kerja ya Mbak Gati, harus kerja, harus tepat waktu, karena kita sudah artinya sudah ada apa ya kontrak sosial dengan sekolah ini untuk kerja. Bagaimana? Tetapi yang kita pelajari di sini, next Mbak ya, ada 3 perilaku yang dimiliki oleh manusia sebenarnya. 1, yaitu melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan. Itu saya pernah juga itu saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ya menghindari ketidaknyamanan. Timbangan aku ditegur wong-wong, aku mending aku mlebu wae lah, aku tambah di SMS bujun misalnya. Gitu atau hukuman, karena nanti aku dihukum seperti Pak. Kemarin itu ada hukuman harus begini. Jadi anak itu tidak berdasarkan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Karena saya itu pengen jadi di sini yang menjadi yang terbaik, saya harus makan yang terbaik. Ada imbalannya supaya saya itu kerjaan saya. Kalau imbalannya untuk mengharap dari Allah nggak apa-apa. Jadi yang ketiga adalah untuk orang yang mereka inginkan untuk hargai. Misalnya saya supaya lebih dicintai oleh pasangan kita, saya itu harus bekerja dengan baik supaya saya itu lebih dianggap saya itu loh suami yang benar-benar melindungi suami istri saya itu ingin menjadi hal yang terbaik untuk pasangan kita masing-masing, misalnya gitu. Nah itu macam-macam gitu ya motivasinya. Baik. Kemudian setelah kita pelajari motivasi yang berbeda-beda tadi Bapak Ibu ya, kemudian apa kebutuhan dasar? Bagaimana Bu Bekti? Ini kan guru ekonomi, mesti tahu kebutuhan dasar manusia itu apa Bu Bekti?
menurut saya kebutuhan dasar manusia itu adalah ketenangan dalam jiwa manusia itu sendiri. Tepuk tangan untuk berbukti bahwa dia membutuhkan ketenangan dalam hidup. Baik, terima kasih. Betul, apa yang disampaikan Bu Ti memang betul. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Ada 5, yaitu pertama adalah menurut William Glasser, atau ini adalah merupakan choice theory. Jadi setelah dipelajari bahwa kebutuhan manusia itu ya perlu bertahan hidup. Kalau ada anak mencuri makanan itu karena dia lapar, karena dia sedang mempertahankan hidupnya, jangan dimarahi Bapak Ibu. Misalnya kartunya Bu Bekti kok OT-OT-nya hilang 1 gitu, nggak apa-apa Bekti, dia bertahan hidup. Kemudian nomor 2, kasih sayang atau diterima. Jadi perlu kasih sayang dari pasangan kita, dari orang-orang di sekitar kita, itu perlu ya. Adanya penguasaan, jadi saya, jenengan semua anak-anak, semua manusia memiliki penguasaan. Penguasaan dalam hal apa ini? Misalnya anak sebagai mempunyai kuasa menjadi ketua OSIS, ketua kelas, itu dia merasa legalitas formalnya lebih diakui gitu. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, keempat kebebasan. Jadi kebebasan ini penting. Jadi kalau anak-anak kita jumpai anak-anak itu kadang dia itu enggak mau masuk kelas. Apa yang kira-kira kita pahami di sini Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang sebetulnya anak itu tidak dapatkan? Kebebasan. Dia tidak bisa bebas berkembang, bisa semau yang dia inginkan. Bebas itu tadi. Nah itu sebetulnya kebutuhan dasarnya di situ, terletak di situ. Pemenuhannya bagaimana? Itu kita sebagai guru tentunya harus paham betul tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, kalau disebut dari ketenangan ini mendekati ini ya begitu tadi ya. Jadi ingin hidupnya tenang, kemudian senang, kesenangan itu perlu Bapak Ibu. Sesekali kita juga perlu menuruti kesenangan kita, tapi ya jangan berlebihan mungkin. Baik, lanjut. Nah, ini ada, kemudian kita lanjut selanjutnya next ya, posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol. Pernahkah Bapak Ibu menghukum anak? Saya yakin pernah ya. Saya juga pernah sebagai seorang penghukum. Kadang-kadang kita sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak. Kamu loh sudah membuat saya itu menunggu berjam-jam sampai di sini kamu nggak mau datang. Kadang-kadang kan gitu ada. Kemudian sebagai guru teman, sudahlah Bapak menyadari bahwa sudah tidak apa-apa ya, besok jangan diulangi lagi. Itu berarti dia memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ditanya, kamu dari mana? Oh iya. Oh, nah kenapa tadi kok terlambat? Terus ngapain di rumah? Kok sampai jam-jam tidak sampai di sekolah? Nah itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Beda lagi dengan sebagai manajer. Sebagai manajer ini justru guru disarankan sebagai manajer Bapak Ibu. Manajernya itu adalah menggunakan next lagi. Jadi dari 5 posisi kontrol itu tadi yang perlu kita sebagai pilih, kita sebagai peran sebagai guru adalah sebagai manajer. Jadi dapat membuat sesuatu itu bersama-sama. Misalnya kesempatan, bagaimana terus kamu selanjutnya kalau sudah melakukan kesalahan ini, atau kita buat restitusi Bapak Ibu, kita buat restitusi. Nanti kita pelajari lagi ya terkait restitusi. Restitusi ini nanti adalah garapan dari seorang manajer, guru bertindak sebagai manajer gitu ya. Jadi ada. Baik, next nanti kita tunjukkan bahwa segitiga restitusi itu seperti apa ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang membuat anak murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid.
Bagaimana ini? Sebetulnya mudah, tidak sulit Bapak Ibu. Tinggal kita memberikan pertanyaan pemantik untuk anak. Jadi ketika kita mengatasi anak yang bermasalah itu dengan apa? Dengan tiga hal. Jadi sebenarnya ya itu. Nanti kita lanjutkan untuk restitusi ya. Sebenarnya ini keyakinan kelas. Jadi dengan menunjukkan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya dalam kelas atau sekolah. Jadi istilah peraturan itu sebenarnya tidak sekarang bergeser menjadi sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi di sini kemarin makanya banyak protes dari berbagai orang tua karena tidak setuju dengan disiplin yang diterapkan di sebuah sekolah. Tapi dalam hal ini kemudian dunia pendidikan mengambil jalan tengah adanya keyakinan kelas yang disepakati oleh kedua belah pihak antara guru dan murid dan orang tua. Kalau sekolah juga harus melibatkan orang tua. Bagaimana supaya peraturan itu memang dari anak, dari inisiatif anak sendiri, bukan dari guru. Baik. The next, jadi di sini guru bagaimana untuk mengadakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan. Seperti saya separakan tadi, adanya kesepakatan guru dan murid. Ya sudah, kalau sekarang sudah pernah, misalnya suatu contoh, kalian sudah pernah tidak mengerjakan tugas. Ya sudah, saya maklumi sebagai seorang guru, karena manusia itu tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Terus bagaimana kelanjutannya? Solusinya untuk diri kamu bagaimana? Apa keinginan kamu? Nah itu tindakan sebagai manajer. Jadi digali dari anak sendiri. Keinginannya apa? Kemauannya apa? Kemudian disepakati guru dan murid. Baik, saya ikut kesepakatan kamu. Jadi kamu ingin nanti pulang berangkat ke sekolah jam 7 pagi loh. Baik, tidak ada terlambat loh. Iya, jadi sudah sepakat ya berangkat jam 7 pagi. Jadi itulah nanti yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi perlu nanti setiap kelas perlu ada gitu ya sebagai wali kelas mungkin. Ini perlu ada keyakinan kelas kita buat kesepakatan semacam kalau dulu itu peraturan. Jadi kalau dulu peraturan, kalau peraturan itu kan image-nya itu lebih guru yang menginginkan anak, tetapi kalau keyakinan itu berasal dari dua sumber, jadi antara anak-anak dengan diri kita sebagai guru. Jadi isinya adalah tentang pernyataan-pernyataan yang besar, kemudian mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu ya, bagaimana kata kita sebagai manajer yang baik? Next, nah dengan cara segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada yang sudah paham? Ada yang sudah tahu ya term tentang restitusi? Bu Ani, bagaimana Bu Ani? Kurang paham ya Bu Golinya, belum memahami. Mungkin bisa pencerahan dari dengan CGP selaku CGP. Enggak usah begitulah. Padahal yang setiap hari juga suaminya Bu Ani ya CGP, nggak pernah ngobrol kayaknya ini. Baik, ada 3 tahap Bapak Ibu yang seharusnya kita lakukan dalam menangani permasalahan di kelas, permasalahan dengan anak itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti tadi, menstabilkan identitas. Kita membuat supaya tidak terjadi luapan emosi antara kita dan anak. Kita lebih menyalahkan anak. Kita menstabilkan bahwa kita ini baiklah anak-anak, kamu sudah berbuat salah, kamu mengakui bahwa kamu berbuat salah. Ya, guru tahu bahwa setiap orang pasti berbuat salah. Itu perlu dikatakan supaya tidak terjadi apa? Mental anak ini tidak kemudian down ketika kita panggil misalnya. Kemudian yang ketiga adalah validitas ya. Jadi
menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser dari identitas gagal menuju identitas sukses. Karena apa Bapak Ibu? Banyak di antara kita itu kadang itu melakukan identitasnya itu gagal. Karena apa? Kita cenderung menyalahkan anak. Jadi anak tidak memiliki motivasi, bahkan dia nggak masuk. Itu juga sebuah proses kegagalan. Bagaimana kita itu bisa melakukan menghadapi permasalahan anak itu dengan identitas menstabilkan supaya bisa stabil. Jadi tidak merasa anak itu bersalah. Baik, saya Bu Guru sudah menyadari Bu Guru setiap manusia itu pasti berbuat salah. Jadi kamu sudah menyadari bahwa kamu sudah berbuat kesalahan gitu. Jadi caranya gitu. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Sehingga guru jadi ingin tahu kalau validitas kamu tadi mukul Juanda kenapa? Misalnya ada kelas 7A, kelas saya itu memukul anaknya Fadil memukul Juan. Terus tak tanya kenapa? Saya tadi di ini jadi identitas validasi identitasnya saya juga kita ungkap kenapa gitu, kenapa sampai dipukul? Seandainya kamu tidak memukul, ya Allah alangkah baiknya kamu. Seandainya kamu tidak memukul itu, ya Allah kamu itu luar biasa anak. Kamu anak hebat sebetulnya tadi. Sehingga seandainya kamu tidak memukul, ya itu. Nah, itu seperti itu kira-kira pernyataannya. Kemudian yang selanjutnya adalah berarti kurang maju lagi enggak? Masih ada satu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah apakah kamu tidak tahu kemarin itu Ibu Guru sudah membuat keyakinan kelas bahwa kamu di kelas tidak boleh harus tertib. Kami meyakini bahwa belajar itu perlu tertib. Tertib itu penting. Jadi itu keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi keyakinan kelas. Bagaimana kalau dia itu menciderai keyakinan kelas? Kita ulang lagi. Kita tanyakan. Kita buat segitiga restitusi lagi gitu. Gitu Bapak Ibu. Baik. Dari sini ya, ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Kalau saya buka pertanyaan Bapak Ibu untuk ini, monggo. Ini tadi menjelaskan tentang restitusi itu. Sebenarnya pengertiannya restitusi itu sendiri itu apa? Ya itu. Mungkin kan teman-teman yang lain juga. Jadi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah terkait restitusi. Jadi restitusi itu lebih sebuah cara yang dilakukan guru dengan 3 tahapan itu tadi Bapak Ibu ya. Dengan menjelma sebagai 3 tahapan tadi, yaitu 1 menstabilkan caranya dia itu dari seorang dari teori bahwa menanyakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ada tahapannya dalam. Makanya dibuat segitiga. Yang segitiga yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan, terus slide yang memiliki garis ke sini adalah menanyakan keyakinan. Jadi perlu kita ulang. Bagaimana Bu kalau terjadi pelanggaran lagi? Kita ulang lagi. Kita membuat apa itu ya seperti
kita menangani anak itu dengan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian dengan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, ada yang ingin bertanya lagi, Bapak? Bu Isti, monggo. Sudah. Pak Agus, monggo. Sudah. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Semoga pada akhirnya nanti kita lebih mengetahui sedikit demi sedikit ada sudah perubahan mindset untuk kaitannya dengan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, baik di sekolah, di dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun di dalam masyarakat. Gitu. Baik, ada kurang lebihnya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya juga mohon doa dan dukungannya dalam proses CGP ini. Semoga saya diberikan kesabaran, ketelatenan, begitu juga untuk Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah menjadi dicita-citakan semuanya terkabul. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Demikian tadi aksi nyata diseminasi budaya positif untuk rekan sejawat yang saya lakukan di sekolah kami. Demikian, semoga mampu menginspirasi dan memberi manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.